Kan iki umat. Gak mari-mari. Wis ah. Tenanan. Oke, lanjut ya. Mulai ya. Oh, langsung. Lanjut ya. Anja, kita malam ini tuh membicarakan sesuatu salah satu karya monumental milik bangsa kita, bangsa Nusantara itu bahwa adalah olah budaya seni olah logam. Iya. Nah, kan gitu lah. Atau nek basa Jawane boleh tosan aji. Giling tosan. Tosan aji. Betul. Nah, ternyata dari sedikit pengamatanku ternyata Mbah Buyut itu leluhurnya kita tuh menggunakan apa ki jenenge tosan aji atau pusaka-pusaka ternyata pada semua perangkat hidupnya deh. Dipitanteni semua. Dipitanteni. Nah, salah satu hal yang akan kita bicarakan itu tentang bagaimana sebuah apa ya jenenge songsong. Songsong itu apa Mas? Songsong itu adalah payung. Ya, payung. Istilahnya. Payung orang Jawa itu ya Mas. Payung orang Jawa. Cuman dijelaskan sekalian enggak? Cuman itu di era-era kerajaan zaman dulu ya. Songsong itu dipergunakan untuk apa namanya? Terah-terah tertentu. Terah tertentu. Maksudnya enggak semua orang bisa masang songsong. Oh iya. Sing pertama sing kalangan raja, adipati, senopati dan bawah-bawahannya. Istilahnya abdi dalam kerajaan. Jadi enggak semua orang bisa punya songsong. Oh, gitu. Itu di eranya siapa enggak? Songsong diperkirakan ada di era Mataram Hindu sudah ada. Sudah ada. Karena kan simbol payung itu secara filosofisnya orang Jawa itu luar biasa. Luar biasa sekali. Pengayoman, perlindungan. Sama itu begitulah. Itu salah satu. Ya, ternyata di songsong itu selain punya nilai filosofis yang dengan perlindungan, pengayoman macam-macam, ternyata di atasnya itu ternyata leluhur Mbah Buyut Dewi ternyata dipasang sesuatu loh. Dipasang sesuatu. Dan sesuatu itu serupa apa lho? Mendele-dele juga tahu. Serupa apa? Biasanya menurut serat-serat kuno yang ada ya. Jadi songsong orang-orang dulu itu mempunyai istilahnya di ujungnya itu mempunyai sesuatu yang disebut menur. Menur sendiri biasanya dibikin dari logam biasanya. Dan dia termasuk pusaka ya Mas ya? Iya. Yang artinya dibuat dengan ditempa, dengan berharap beri kekuatan, betul sekali. Energi yang dihimpun. Jadi intinya songsong itu ada pada ujung songsongnya, yaitu menurnya itu. Nah, malam ini kita itu akan membicarakan tentang ujung songsong atau menur itulah. Aku sama Cak Sabto ini punya dua Kang. Betul. Harusnya punya 3. Ada Jawa 3 jenis kan ya? Iya, ada 3 jenis menur. Menur yang pertama boleh dengan untuk perlindungan. Untuk perlindungan dan untuk perlindungan dan pengayoman, terus yang kedua kesuburan, terus yang ketiga untuk kematian mayit. Oh, jenis-jenis menurnya. Kalau jenis-jenis menurnya itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu sebenarnya itu simbolik, Kang. Simbolik. Jadi untuk terah raja sendiri, terah senopatinya sendiri, terus terah adipati atau jajarannya itu sendiri. Menur juga bisa diartikan sebagai kalau waktu itu apa namanya? Penyerahan jabatan, penyerahan tugas. Itu biasanya dikasihkan menur itu. Menur juga. Iya, menur juga. Tapi lepas dari simbol katanya. Lepas dari simbol itu ada beberapa jenis menur, yaitu menur di apa namanya? Sebelah singgasana itu. Terus ada lagi yang biasa ditaruh di sentong atau kamar untuk bersemedi raja-raja, terus pasujutan. Kemudian yang terakhir ada menur untuk kematian. Jadi untuk upacara mengiring jenazah. Dan bentuknya jelas beda-beda Kang ya.
Bentuknya beda-bedanya dari ini, dari tingkat kan ada trap-trapnya itu. Ya. Ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang 1 lapis. Biasanya kalau raja itu ada 3 lapis dan warnanya juga beda-beda. Terus menurnya kan? Menurnya beda juga. Menurnya beda-beda juga. Iya, beda-beda juga. Cuman kalau untuk menurnya sendiri untuk memastikan ini menur raja, menur adipati atau menur itu belum bisa dipastikan secara ini. Referensinya masih sangat minim ya. Masih sangat minim. Nah, terus malam ini kita akan membicarakan menur apa sih Kang ini? Malam ini menur paling tua sih apa menur Kiki? Nah. Paling tua dulu kayaknya. Ya, boleh. Paling enak ya. Boleh Kang, ditunjukkan Kang. Nah, ini adalah menur di era Kabudan. Jadi di era bisa sebelum Singosari atau Singosari, di era Empu Sendok kan ya. Kok bisa menyatakan ini Kang? Dari rancang bangunnya. Rancang bangunnya. Yang bisa di istilah wong Jawa ilmu titen, yang bisa ditengeri dari pesinya kotak. Pakemnya, iya. Dari pakemnya apa Mas? Dari mana Kang? Pesinya kotak. Pesinya kotak ini pesinya. Terus jenis besi yang digunakan. Besi yang digunakan apa, Le? Besi yang digunakan itu masih minim, jadi masih 2 unsur besi. 2 unsur. Besi dan meteor, ini lebih banyak ke meteornya. Meteornya, iya. Dan bentuknya sendiri sangat sederhana kalau era-era itu. Nah ini bisa dijelaskan kan dari mulai peksi dari bawah, dari ini apa nih ngisor dewe Mas? Apa Mas? Peksi. Nah, peksinya sampai ke ujungnya piye Mas? Bentuknya modelnya beda piye Mas? Ini ujung kotak gitu kan, kemudian masuk. Ini biasanya ini yang masuk ke ini, ke apa namanya, ke dalam kayu di songsongnya. Nah, kemudian mentok sampai sini ada semacam apa namanya? Bentukan. Meduk. Cuman ini sebenarnya bukan meduk. Kalau menurut itu tidak ada meduknya. Tidak ada meduknya. Jadi ini iras. Iras kan ya. Iya. Nah terus kan sekarang naik. Setelah naik ini ada menurnya menjulang ke atas. Terus ini bentuknya bulat ya, bulat oval. Terus ini kotak lagi. Kotak lagi sampai ke atas. Sebenarnya kalau dilihat dari apa namanya jenis menur era Kabudan ini ada anunya kan sebenarnya. Ada ulir di atasnya. Ada ulir. Ada ulirnya. Berhubung ini sudah termakan korosi. Jadi hilang. Kira-kira ada maksud nggak Mas? Ada yang sesuatu yang bisa diamalkan dari kenapa mongko saka peksi model kota, kemudian ini kene koyo ono apa iki jenenge mau? Apa namanya? Meduk. Ngono, kemudian gilik lagi, kemudian atanya kotak dan kemudian ulir ono maksud ora? Filosofinya ya kurang lebihnya apa namanya? Semakin ke atas dia semakin ini apa namanya, semakin mengecil kan dia, mengerucut, artinya untuk apa? Menuju ke ini, menuju ke ketuhanan. Terus kemudian ulir yang ada di sini itu melambangkan pemilik menur ini apa namanya, gampang lah istilahnya, kayak sekrup itu kan. Jadi dia untuk mencapai ke atas itu lebih mudah, lebih cepat istilahnya. Seperti itu. Gitu. Kemudian dari ada lagi nggak satu keistimewaan yang ini mulai dari bentuk fungsinya yang menur ini, yang Kabudan cenderung fungsinya untuk, kalau menur sendiri sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk pengayoman. Terus kedua itu perlindungan mutlak istilahnya. Jadi kenapa menur ditempatkan di apa namanya, kanan kiri singgasana raja? Ya tujuannya itu memayungi untuk menangkal segala sesuatu yang buruk terhadap ini. Bahkan mungkin salah satunya juga esensi sebuah pemimpin atau raja pada waktu itu adalah wakil dari Tuhan. Betul. Nah, sehingga kemana rakyat itu menganggap rajanya itu serupa Tuhan, mereka menyebut mengenai sesuhunan. Nah, mengenai harapannya bahwa dia memang wakil dari Tuhan, dia bisa memberikan pengayoman, perlindungan, pengamanan. Betul. Dalam bentuk simbolnya adalah songsong dengan menurnya ya Kang ya. Oke. Kalau kayak yang Kabudan modelnya sepanjang ini ya. Sepanjang ini. Kemudian akan berkembangnya era, kemudian menur dibikin secara lebih simpel, jadi lebih kecil. Lebih kecil.
contoh yang kita masih punya ini Kang ya. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan Kang bagaimana Kang? Ini era-era Mataram ini Kang. Malah jauh ya Mas. Iya. Dari Kabudan ini ngelewat ini ada 1-0 saja nih ya. Kita nggak punya ya kan. Iya. Nah, ini ya, Cak Sabto tidak punya barang koleksi yang untuk sebenarnya dari menur dari zaman era Kabudan menuju ke era Mataram ini di sini kosong. Iya. Nah, kita belum punya koleksi itu untuk kita bicarakan. Jadi artinya moga-moga kawan-kawan yang ada di luar sana bisa memberi satu tambahan referensi atau kita diskusi bersama yang untuk itu ya, karena juga keterbatasan informasi yang banyak lagi. Betul. Kita tidak ingin berusaha mencari siapa yang paling benar, kita ingin melengkapi. Betul. Sharing lah istilahnya. Sing memang informasi tentang ini referensi ini minim sekali. Betul. Oke, selanjutnya Kang nenggone bab ini Kang menur di era Mataram. Nah, setelah bergulirnya zaman ya, menur dibikin lebih apa ya istilahnya? Lebih simpel. Dan kecil. Iya, kecil banget. Jadi semacam jimatan. Jadi hampir tidak terlihat ini kalau dipasang di songsong, di ujung songsongnya. Dan ini bentuknya cukup unik. Uniknya neng di Kang? Uniknya di ini bentuk. Oh, iya. Ini hampir mirip pelanangan lah istilahnya. Pelanangan ya betul. Kalau zaman-zaman dulu kan pelanangan disimbolkan sebagai kesuburan. Betul. Kesuburan terus lingga yoni itu ya. Dan filosofinya juga hampir sama dari menur-menur yang sebelumnya. Iya Mas. Ya intinya kegunaannya untuk perlindungan, terus kesejahteraan, terus kesuburan, seperti itu. Tapi Mas, ini nih aku bolehin juga melangi ngomong sih. Tak kira ngame cewek barangnya. Iya, monggo. Barang ini sangat istimewa walaupun mungkin sangat kecil. Dan ini kelihatan. Kalau yang di eranya Kabudan tadi dia cenderung memang larinya ketuhanan betul gitu. Betul, iya. Nah, sementara di sini ini ternyata ada satu pembelajaran tentang proses kemanusiaan. Jadi ini gini, makanya bentuknya mulai dibahas dia. Mulai dimasukkan sisi-sisi perkembangan ini kehidupan manusia di era itu. Jadi ini namanya pelanangan tadi atau lingga ya Mas lingga. Nama lingga ini konsepnya juga jelas. Ini sangat serupa sekali dengan penis lah sebenarnya gitu kan. Nah, tapi di era dulu kemaluan ini penis atau alat kelamin itu bukan sesuatu yang namanya memalukan. Iya, bukan hal yang tabu lah. Yang tabu namanya adalah kesucian. Betul. Ya. Jadi kesucian memang ini harus suci terus. Tidak perlu kita malu karena memang berangkat kepada ketuhanan itu adalah salah satu bentuk ketelanjangan nih. Orang duwe tendensi polos dan macam-macam. Ya. Dan ini ngomong tentang esensi kemanusiaan, bagaimana bibit dan wiji itu ternyata lanang gitu loh. Betul. Nek ngomong besi ya apa Mas? Nek ngomong besi sekarang. Kalau besinya sebenarnya masih sama sebenarnya. Cuman lebih lebih ada besi-besi penemuan baru setelah besi yang ini. Tapi koyoke Kang, nek ndelok lipatane koyoke dia menggunakan tempat yang beda, Lek. Tempatnya beda. Beda Mas. Piye Mas? Kalau dari tempat gitu Mas kayaknya Mas. Sebenarnya lebih padat yang ini. Kalau aslinya Mas. Iya, sistem tempatnya. Oh, nggih. Sistem tempatnya masih lebih padat dan besinya juga besi yang besi super lah istilahnya. Nggak gampang termakan usia kalau yang ini. Itulah istimewanya menurut dibanding pusaka yang lain. Oh iya. Karena besinya pilihan, jadi dia nggak gampang tayang, nggak gampang termakan usia. Karena untuk membuat menur itu benar-benar di gasing spesial lah, termasuk besinya juga. Gitu ya Mas. Iya. Jadi menur ini makanya kenapa kok diburu orang, karena sangat langka. Kalau pusaka kan keberadaannya masih banyak. Sampai masyarakat tingkat tertentu kan masih ada yang pegang pusaka. Cuman kalau menur kan jarang sekali. Berapa orang yang punya songsong di era kerajaan. Dan menurut satu cerita, menur ini ketika kalau di rumah dipasang, ketika pemiliknya ingin keluar, kemudian kadang-kadang menur ini digunakan, dicopot ya Kang ya. Nah, dicopot, kemudian dikasih satu. Betul, ya. Kadang Kang, untuk
kan nggak mungkin kalau orang keluar bawa apa namanya songsong ya. Songsong gede gitu ya. Jadi dijoko intinya tok lah istilahnya. Diambil intinya aja, terus mereka kadang bikinkan ini semacam sarung untuk tombak itu, yang kecil itu. Biasa untuk sikepan lah istilahnya kalau di sini. Ya. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana tanpa apa orang lain tahu. Tahu betul. Cuman apa namanya fungsinya itu masih tetap sama sebenarnya. Nah, mungkin begitu, makanya sampai sikep atau jimatannya ternyata sebuah songsong juga yang artinya nantinya oleh pemiliknya dia akan dikasih satu warongko atau pegangan yang sangat istimewa. Betul. Kemudian dia akan disimpan dan orang lain tidak pernah tahu. Betul. Sehingga energinya tetap dibawa ya Kang. Betul. Sebenarnya kalau namanya pusaka ya nggak perlu sampai dibawa sih. Kalau itu pusaka ya. Kalau itu pusaka ageman pribadi cukup ditaruh di rumah aja, energinya sudah mengikuti kan ya, sebenarnya menjanggungi. Cuman kan kadang orang ada yang pengen nanting terus pengen nanting, misalnya dia keluar kota nggak bisa jauh dari kelangenan lah istilahnya, senengan itu jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi memang beda ketika megang wujudnya, ada wujud. Betul. Dengan tidak itu mensugesti ibadah. Mensugesti. Jadi ngomong keyakinan. Tapi kalau ya tenanan, aku nyekel ini koyo ayo. Piye gitu. Saya ngomong esoteri Kang ya. Piye. Mungkin jangan bisa merasakan, mungkin bisa disampaikan. Sing mana ini? Mungkin yang ini dulu ya, yang sepuh dulu. Yang sepuh. Karena kalau dibilang pusaka itu esoteri, meskipun dia berumur ratusan tahun ya, kemungkinan dia nggak apa namanya, esoterinya masih tetap ada gitu. Jadi sebenarnya benda-benda kayak gini ini menyimpan memori masa lalu, istilah residu-residu yang pernah terjadi di era itu sebenarnya. Makanya dia merekam. Jangankan pusaka kayak gini, kayak batu, pasir, air itu juga bisa. Tanah, tempat itu akhirnya menjadi satu namanya punden-punden itu. Betul, ya. Jadi di sana menyimpan satu energi sing ya dari jadi masa lampau. Sangat memungkinkan untuk kita menggali ulang lah istilahnya di anu lagi apa residunya masa lalunya. Ini mungkin hanya masalah kita membicarakan atau informasi yang tersimpan di sini ini mungkin satu perjalanan pribadi ya Kang ya. Ini hanya sebagai bentuk wacana wae dan jenengan yang kena sharing mbek jenengan. Salah satu. Tapi tak pikir informasi yang tak dapat saka iki istimewa le. Kayak mau yang awal iki mau tadi saya tak mencoba ya ono informasi apa macam apa sing konggone menur sing era kabudayan ini dengan konsep ini. Dan ini istimewa tak kira. Ternyata menurut aku bahwa menur ini nih disimpan di satu songsong tapi tempatnya harus di tempat khusus ya, serupa kan? Serupa apa? Sentong. Serupa sentong. Serupa sentong tapi malah tak kira malah kamar pribadi. Teman waktu untuk kalau raja itu dengan istri-istrinya, istri-istrinya. Iya, itu sebutannya sentong kalau orang dulu. Jadi tempat istimewa untuk kan. Nggak ada orang lain yang masuk. Di sini. Kecuali raja sama ini. Terusan ini sebenarnya bukan punya fungsi yang lain karena mungkin doyonya sangat kuat sekali. Bahkan ini jirine kalau dilangkai atau dilewati iso ndadekno wong sing meteng wae nganti keguguran. Bisa jadi. Nganti koyo ngono karena memang ya ora elok basa Indonesia, ora pantas ngantek barang yang dimuliakan itu ngantek kemudian dilangkai. Sebenarnya itu bukan berlaku pada menur ini sendiri ya. Sebenarnya untuk tiap-tiap pusaka yang diciptakan sama leluhur kan istilah kita harus merawat lebih, istilah menghormati lah, unggah-ungguh dan tata krama lah yang kayak. Cuman pesan ini ternyata aku itu kok kene gitu loh, bukan Joko menur yang ini, yang kecil ini. Nah ini aku malah namokan kuwi. Dan ono metodenya sih sebenarnya ngantekan Kang. Ya metodenya ya tadilah, tak kira banyak teman-teman sudah tahu, tapi tak kira harus kita manfaatkan untuk kebaikan saja lah. Mungkin teman-teman yang ada frekuensi atau ada indigo lah istilahnya. Mungkin bisa ditambahkan di komen di kolom komentar. Ini untuk pembelajaran kita bersama. Urusan kalau yang kecil ini tadi yang awal tadi kan kita ngomong bahwa dia membuat pesan informasi pengetahuan tentang perjalanan spiritual seseorang, tentang kejadian manusia
Ini yang ini kecil ini sangat luar biasa. Dan tak pikir juga Kang, sak benar nek jenengan kemudian mengestimasi ini di eranya Pajajaran, Mataram. Di eranya Mataram, Pajang. Iya Pajang ya. Iya. Karena memang ini sudah masuk pada satu aliran keagamaan di Jawa. Betul. Gitu kan. Dia ngomong tentang siapa esensi kejadian manusia, menuju ketuhanan kayak apa. Itu lebih ke situ arahnya. Arahnya ke sana kan. Mungkin koyok ngono lah. Kurang lebih piye Kang nek menurut jenengan piye? Iya, hampir sama sih. Hampir sama. Cuman kalau yang apa namanya? Yang Kabudan ini sebenarnya lebih kuat anunya ke ininya, keras lah istilahnya. Jadi pernah digunakan untuk sesuatu yang tidak di anunya ya, tidak di menyalahi istilahnya. Seperti itu. Iyalah. Karena sampai sekarang masih apa namanya? Ini ya, residunya. Iya. Mungkin beda kalau sama yang ini. Yang ini lebih dingin, lebih adem lah istilahnya. Iya. Jadi untuk penguripan, untuk kesejahteraan, terus untuk kesuburan, dia lebih ke situ kalau menurut ini. Meskipun perlindungannya juga sangat cukup kuat. Nah, kemudian kalau di era sekarang sebenarnya keberadaan adanya menur piye Kang? Masih ada loh di keraton-keraton Solo, di keraton Jogja tetap masih ada. Artinya memang kalau simbol itu ada, walaupun mungkin tidak ada menurnya yang punyai, karena memang sangat minim kali. Artinya sebenarnya esensinya itu buat para pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, sesepuh dan mana, sebenarnya esensi atau spirit menur atau songsong ini yang harus mereka punyai. Bahwa seorang pemimpin itu harus memberikan mengayomi, melindungi, menghidupi dan ngono Kang mesti Kang ya. Koyoke ngono Kang ya. Kanggo ya kita mungkin karena sangat minim dan terbatasnya informasi dan ini sangat menarik dan waktu harus tak kira kudu harus didokumentasi, makanya kita gawe walaupun mungkin anu lah Kang banyak kekurangan atau macam-macam kan ya. Ya mungkin dari teman-teman kalau ada apa namanya? Cerita atau pengalaman atau yang malah memiliki pusaka menur, ya bisa di sharing lah istilahnya kita ya. Jadi kita bisa nambah banyak ilmu lah, pengetahuan. Siap. Mungkin kayak ngono Kang ya? Iya. Oke, mungkin kayak ngono dari sama. Moga-moga panjenengan tetap angsal nikmat sange Gusti Allah tetap dapat perlindungan ngoten Kang ya, dan tetap paling sehat segar kewarasan panjang umur atau loro atau mati. Untuk itu matur sembah nuwun kepada Sami ngapunten ingkang kathah, kurang lebihnya itu rahayu dan mati.